Siap. Lewat pintu air, ya kan? Belum nungguin diri sih. Kalau sama pintu air Bekasi, lu nelfon ke nomor itu. Bos, di Jakarta. Kita mau jihad di sana. Kita usahakan kita dapat pensiun setelah kita nggak kerja. Jaminan kesehatan untuk semua rakyat Indonesia harus dan wajib, harga mati buat kita semua. Merdeka! Merdeka! Kapan berangkatnya nih sekarang? Iya. Start, deh. Ya, panasin lah motor. Pejuang-pejuang 5 April. Ari, Itu. Oke. ini mana? Oke. Persiapan mau menuju MPR DPR. Oke. Set. Ya, bengong dia mah. Tunggu aja deh, orang. Intoleh. Apa deh? Belum berjuang udah makan duluan nih. Kelaparan. Bro. Ini semua yang denger. Ntar ngira tenaga. Ayo! Gak usah mainin Jun. Hidup buruh! Revolusi nyanyi, revolusi. Hidup buruh! Hidup! Wow, Pangkorlap. Sini dong. Hidup buruh! Hidup! Wah. Ketua. Hidup! Hidup buruh! Hidup! Woi. Gua aja syuting mau kemana? Hidup! Merdeka, Bu! Hidup! Wah! Tonggak yang secara awal pemerintah harus mewujudkan jaminan seumur hidup untuk seluruh warga Indonesia. Hidup buruh! Harus harga mati. Hidup! Jaminan pensiun untuk semua buruh formal. Harus. Kalau enggak, nah nanti turunin. Kita aja gantiin ya. Jadi kira-kira ini pesertanya berapa orang gitu Bang? Ayo jalan-jalan. Siapa siapa?
Satu kata. Lebarin. Benderanya lebarin. Sekali lagi kawan-kawan, merapat kawan-kawan, tutup jalanan ini kawan-kawan, tutup jalan ini, maju, biar kawan-kawan kita yang di belakang bisa merapat kawan-kawan, tutup semua gedung ini kawan-kawan. Hari ini kita sudah sepakat kawan-kawan, hari ini kita satukan tekad kawan-kawan, dari semua elemen pemburu, tani, nelayan bersatu di depan gedung DPR meminta, menuntut pemerintah untuk menjalankan konstitusi yang ada, yaitu apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kawan-kawan. Mobil komando maju ke sana, pintu sebelah sana diisi. Mobil komando yang di belakang segera maju merapat. Mobil komando yang sebelah kiri segera masuk ke sebelah kiri, masuk gerbang sebelah kiri. Di belakang jalan raya penuhi. Ya, kawan SPP PTDI membaur, mencar, membaur. Yang di sini membaur. Tujukan persatuan, membaur sama rekan-rekan, dua-dua, membaur. Itu yang aspek, benderanya maju ke depan, dan aspek maju ke depan. Aspek maju ke depan. Gasmin, GSP MII maju ke depan. Oke, yang bawa bendera harap ke depan, penuhi di depan dulu Bung, penuh di depan. Kita tunjukkan Bung, bahwa buruh bersatu tidak bisa dikalahkan Bung. Mari tunjukkan Bung, ayo Bung, Bung, geser, di sana masih kosong Bung, ayo geser Bung, geser kawan-kawan. Di belakang. Harap kawan-kawan di belakang masih banyak Bung. Yang belakang masih panjang itu. Baik, acara kita akan mulai untuk mengajak kawan-kawan untuk berjuang bertepatan dengan sidang paripurna DPR RI untuk merevisi Undang-Undang 40 2004. Kawan-kawan siap berjuang? Kawan-kawan siap berjuang? Tolong yang di belakang jangan santai-santai dan gak ada yang berteduh. Jangan dulu berteduh di pohon, turun semua. Tolong rapat. Kawan-kawan gak ada metal, tolong ke sini. Jangan takut sama panas, hujan. Oke, sama-sama. Siap-siap. Kita menyanyikan kebangsaan Indonesia Raya. Siap kawan? Untuk Indonesia. Wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Salam sejahtera untuk semuanya. Tetap semangat. Semangat. Buruh bersatu. Jaminan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dan seumur hidup.
Pertama, selamat datang Presiden FSPMI dan jajarannya dan seluruh anggotanya. Hidup FSPMI! Hidup FSPMI! Kemudian yang kedua, selamat datang seluruh pimpinan dan anggota KSPMI. Hidup KSPMI! Yang ketiga adalah selamat datang juga untuk KSPSI. Hidup KSPSI! Selanjutnya selamat datang juga dari pimpinan Aspek Indonesia. Hidup Aspek! Kemudian selanjutnya hidup dan selamat datang. Selamat datang juga untuk Forum Buruh Depok. Selamat datang Forum Buruh Depok. Selanjutnya yang ke-12, selamat datang FSP Land. Selamat datang FSP Land. Hidup mahasiswa. Mahasiswa Indonesia. 15, selamat datang FKSP. SPF tangkap. Hidup LSM Pro Rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, kita sudah muak mendengar. Kita sudah muak mendengar rakyat miskin mati. Kita sudah bosan kawan-kawan melihat buruh mati setelah di PHK karena tidak memiliki jaminan sosial kawan-kawan. Kita pun sudah jengah kawan-kawan. Kawan-kawan lihat untuk menuntut pemerintah biadab ini menjalankan konstitusi yang sudah ada kawan-kawan. Mereka harus menjalankan konstitusi Undang-Undang Dasar 45 serta sila kelima Pancasila kawan-kawan. Sampai saat ini kawan-kawan, kita bosan, kita muak, kita jenuh kawan-kawan. Kita rakyat miskin dipaksa untuk mati di Indonesia kawan-kawan. Mana kawan-kawan? Mana Indonesia? Mana Indonesia yang subur kaya raya? Mana samudranya yang terbentang luas kawan-kawan? Mana? Mana kawan-kawan? Merupsi uang pajak kita kawan-kawan. Maka dari itu kawan-kawan, apa yang akan kita lakukan kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Kita lawan mereka dengan cara apa kawan-kawan? Dengan cara apa kawan-kawan? Revolusi! Revolusi kawan-kawan! Revolusi kawan-kawan! Kawan-kawan, kita ingin tunjukkan kawan-kawan, kita ingin tunjukkan bahwa buruh bersatu tak bisa dikalahkan hari ini kawan-kawan. Sepakat sekali lagi, siapkah kawan-kawan untuk revolusi kawan-kawan? Revolusi! 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 Tanah air satu! Tanah air tanpa kemiskinan! Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang memiliki jaminan sosial. Kami rakyat Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa tanpa kemunafikan. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup tani, hidup nelayan. Dia kemarin dia datang untuk Kongres PSSI kawan-kawan. Hari ini kita meminta dia, kita menyeret dia untuk duduk di DPR guna membantu RUU BPJS. Untuk apa kawan-kawan? Untuk disahkan kawan-kawan. Obama presiden Amerika kawan-kawan. Presiden Amerika negara biarnya kapitalis kawan-kawan. Mbahnya kapitalis kawan-kawan. Mereka yang mentuhankan pasar kawan-kawan. Tapi lihat presiden dia, apa yang dilakukan Obama kawan-kawan. Dia ikut turun dalam meloloskan undang-undang kesehatan seumur hidup kawan-kawan. Kita lihat apakah Susilo Bambang Yudhoyono seperti dia. Kita tunggu tanggal mainnya kawan. Oke kawan-kawan,
terima kasih. Hidup buruh, hidup tani, hidup nelayan, hidup rakyat Indonesia. Siang malam tetap mengabdi, tak peduli hujan, tak peduli mana, susah tenang ya solidarity. Di sini bukan tempat guru, ayo jadi ya berjuang, lawan. Yang biasa tidur telah bersama yang berjuang, yo, lawan. Seluruh gabungan Serikat Buruh Indonesia, Komite Aksi Jaminan Sosial Indonesia, dari berbagai elemen buruh, ada SMI, ASEP, Partai SSI, SSI tinggal 2, PSSI, ABK, Partai Buruh Cilincing Jakarta Utara, bergabung bersama-sama. Lawan, 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 lawan. Mata kami yang sebelah kiri, kita lihat, yang di tengah, yang sebelah kanan, yo semangat, yo di sini tempat buruh atau mereka yang biasa tidur. Di sini tempat separator, juang yang berjuang, yo lawan, lawan, lawan. Solidaritas kita, tidak ada yang menyerah, buruh bersatu. Solidaritas, solidaritas kita tuh. Saya persilakan dari arti kemerdekaan Indonesia menuntut kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk menunjukkan kepeduliannya, janji-janjinya pada saat pemilu 2009 untuk memenuhi kesejahteraan rakyat Indonesia dan kaum buruh pada umumnya. Saudara-saudara sekalian, tetesan peluh dan tetesan darah yang akan kita tumpahkan hari ini dan ke depan nantinya akan menjadi sebuah, ketika hari ini kita menuntut perbaikan berat untuk menduduki gedung DPR, kawan-kawan. Sepakat? Kawan-kawan berani? Oke, kalau berani, mari sama-sama kita rapatkan dan kita tutup jalan, kawan-kawan. Kita buruh. Hanya ada satu kata, kawan-kawan. Lawan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Selanjutnya dari Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial Nasional, Bung Said Iqbal, kami persilakan. Hidup buruh! Hidup buruh Indonesia! Yang lagi yang sebelah kiri, tolong perhatikan. Jangan terlalu berteduh terus, turun ke jalan. Warahmatullahi wabarakatuh.
insya Allah kita akan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI Bapak Anies Mata, dan juga akan diterima oleh Komisi 9 DPR RI pada jam 12 siang hari ini. Tuntutan kita pada hari ini pada prinsipnya hanya satu. Saya ulangi, tuntutan kita pada hari ini pada prinsipnya hanya satu, yaitu meminta kepada DPR RI bersama pemerintah Republik Indonesia agar pada tahun 2010 ini mengesahkan secara bersamaan dua rancangan undang-undang, yaitu revisi undang-undang tentang jam sostek dan rancangan undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau RUU BPJS. Kami ulangi, Komite Aksi Jaminan Sosial yang bertanya. Yang kedua, saudara, ini biar saudara teman-teman mengerti. Undang-undang tersebut adalah 3 pasal. Kami ulangi, Komite Aksi Jaminan Sosial, inti dari tuntutan dua rancangan undang-undang tersebut adalah 3 hal. Yang pertama, kita minta agar DPR dan pemerintah mengesahkan jaminan kesehatan seumur hidup untuk seluruh rakyat Indonesia. Negara yang 167 juta rakyatnya lansia dan jompo ditanggung oleh negara kalau dia sakit, dan yang disebut Medicare. Kemudian negara kapitalis tersebut ada 30 juta lebih orang miskin yang pendapatannya di bawah 80.000 US dollar ditanggung oleh negara kalau sakit seumur hidup, yang disebut Mediaid. Yang ketiga, hidup buruh Indonesia. Yang ketiga, ada 40 juta rakyat Amerika menurut Obama yang kalau mati seperti anjing. Saya ulangi, ada 40 juta rakyat Amerika menurut Obama kalau mati seperti anjing. Bagaimana saudara mati seperti anjing? Kalau anjing mati di pojok jalan, nggak ada yang peduli. Ada 40 juta rakyat Amerika yang kalau pergi ke rumah sakit ditolak karena nggak punya polis asuransi. Yang kalau pergi klinik pasti ditolak karena nggak punya polis asuransi. Jadi kalau dia mati seperti anjing. Itu Amerika yang negaranya mbah kapitalis. Amerika negara yang semua dalam konstitusinya kependidikan, kesehatan, hajat hidup orang banyak diletakkan dalam mekanisme pasar atau pasar bebas. Saudara-saudara, hari ini kita ingin menyaksikan negara yang kita cintai, Republik Indonesia, dan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara, apa bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jangan lagi kita mau dibohongi oleh pemerintah dan DPR. Jangan lagi kita mau dibohongi oleh negara. Yang disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya satu di seluruh dunia, yang disebut jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, kami jumlahnya hanya 4 juta. Dari 230 juta masyarakat Indonesia, artinya hanya 2%. Artinya hanya 2%. 40 juta Amerika yang Obama perjuangan dan berhasil di negara kapitalis, 40 juta dari 400 juta, 10% yang ada dilindungi. Tapi sekarang seluruh rakyat Amerika sudah dilindungi jaminan kesehatan seumur hidup. Hari ini negara kita Indonesia kalau mati seperti apa? Seperti apa? Oleh karena itu saudara, mau nggak kita seperti anjing? Mau nggak seperti anjing? Oleh karena itu hanya satu kata, lawan agar undang-undang ini bisa disahkan oleh DPR. Mari teriakan, lawan!
artinya kita akan berjuang bukan untuk kaum buruh saja. Kita tidak berjuang untuk kaum petani saja. Hari ini saudara, hari yang penuh kesucian, penuh dengan kemuliaan. Para malaikat kami yakin akan turun di hadapan kita semua untuk berputar mengelilingi kita dan berdoa menjaga kita, bahwa kita hari ini berjuang untuk seluruh rakyat. Ada dari TPI ada. TPI ada. TPI ada. Masih semangat? Oh, siap ke dalam? Siap ke dalam? Dilakukan di Jakarta setiap hari sampai dengan tanggal 1 Mei 2010. Kami ulangi, setiap hari sampai dengan tanggal 1 Mei akan ada aksi di 100 kabupaten kota. Sama-sama. Hati-hati yang di atas, awas. Yo, sama-sama. Barisan bersatu untuk revisi. Perlindasan outsourcing dalam kontrak. Bajingan outsourcing. Banyak lagi. Penindasan kaum buruh. Hentikan organisasi. Jangan bantai kaum buruh Indonesia. Kami muak dengan penindasan. Yo. Kami akan tuntut sejalan terus, menuntut revisi dan selesai. Kita tidak mau. Tidak mau. Yo, sama-sama. Yo. Akan turun darah, pendapat darah. Kalau sampai dan pemerintah tidak mendengar aspirasi buruh Indonesia, maka kami buruh Indonesia bersumpah untuk berjuang terus sampai kemenangan mendapatkan. Tenang. Berhenti. Bapak Makasih, teman-teman tolong mundur. Teman-teman garda metal, tolong mundur. Mundur. Teman-teman garda metal yang selanjutnya tolong mundur. Ya biarin aja polisi. Biarin aja itu tugas dia. Tolong mundur teman-teman garda metal. Pak polisi, kita di sini tidak melakukan anarkis. Kita hanya menunggu teman-teman kita yang di dalam. Tolong jangan pancing kami. Teman-teman garda metal, mundur. Coba yang di depan mundur. Teman-teman garda metal, tolong yang di depan suruh mundur. Yang sebelah kiri saya tolong duduk. Teman-teman garda metal, bantu untuk mengamankan. Silakan duduk. Hari ini, Pak Polisi, dengarkan Pak Polisi. Kita datang baik-baik. Ayo kawan semua kita menjaga masing-masing anggotanya. Anggota kami sudah duduk. Tolong juga diberikan break daripada Tambahin, pencet.
Wah, masih ngerekam jelek dah. Rekam. Mati. Wih, lagi pada nabang berdua. Lagi ke Jakarta. Ayo, guys. Buru-buru. Oh Allah ini bagaimana, Allah ini, oh Allah ini bagaimana, oh Allah ini bagaimana, Allah ini, oh Allah ini bagaimana. Gatot Subroto, Muhammad Taufik. Itulah nama jalan di Jakarta. Harusnya malu. Jalan kita nama-nama pahlawan. Tengku Umar pahlawan dari Aceh akan menangis melihat rakyat Aceh ditindas. Oh Allah ini bagaimana? Ya, Bapak Polisi, tetap semangat, tetap tersenyum. Teman-teman semua yang berteduh, jangan kalah sama Bapak Polisi atau ya. Masa kita yang demo berteduh, Bapak Polisinya kehujanan. Kasihan, tapi bagus begitu juga. Berarti ada kerjaannya, betul tidak? Ya, betul tidak? Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sekali lagi, tahan dulu, tahan dulu. Yaitu rejim neoliberalisme SBY Budiono. Semua polisi, semua kebijakan-kebijakan sampai saat ini diambil tidak relevan dengan keadaan rakyat Indonesia saat ini. Betul itu kawan-kawan. Bahwasanya masih banyak rakyat yang kelaparan di daerah timur, masih banyak bayi yang kena busung lapar, masih banyak pemuda-pemuda Indonesia yang memerlukan pekerjaan. Namun kita bertanyakan kenapa Budiono, Sri Mulyani tega merampas uang rakyat 6,7 triliun. Apakah Budiono maling? Malingnya senturi ada di negeri ini. Mana di mana malingnya senturi ada di negeri ini. Budiono-nya maling, SBY-nya pun juga ikutan maling. Budiono-nya maling, Mulyani-nya maling, SBY-nya pun juga ikutan maling. Buat apa Budiono, buat apa Sri Mulyani? Lebih baik ganti Budianu, lebih baik ganti Budianu. Oke, rakyat Indonesia, seperti halnya kita ketahui bahwasanya beberapa waktu yang lalu DPR dalam rapat sidang paripurnanya telah menyatakan bahwasanya kasus bailout Bank Senturi 6,7 triliun itu bersalah. Namun patut kita pertanyakan, kenapa sampai saat ini tidak ada langkah konkret dari pemerintah untuk menyelesaikan kasus Senturi, kawan-kawan?
Lalu, apabila DPR ataupun institusi negara lainnya bertekad untuk menuntaskan harga senturi, apakah kawan-kawan bersedia untuk ini tindakan-tindakan yang menyatakan bahwasanya Budiono bersalah, kawan-kawan? Lalu kawan-kawan, ketika Kapolri, Kejaksaan dan KPK tidak mampu menuntaskan kasus senturi, tidak bisa memenjarakan atau menghukum penjahat-penjahat senturi, setujukah rakyat Indonesia apabila mereka, kita yang mengadili, kita gantung di jalanan, kawan-kawan? Rakyat Indonesia, setujukah apabila tidak ada yang mampu menangkap Budiono? Pengadilan rakyat, pengadilan jalanan yang mengantung mereka, kawan-kawan. Lalu tepuk tangan untuk kematian Budiono, Sri Mulyani, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka pantas mati, mereka pantas tiada untuk di negeri Indonesia, karena mereka hanya menjadi benalu untuk rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia menangis, di saat rakyat Indonesia lapar, mereka dengan tega, dengan tidak mempunyai hati nurani, merampok uang rakyat sebesar 6,7 triliun. Apakah itu suatu keadilan untuk Indonesia, saudaraku? Di saat seorang nenek mengambil coklat yang seharga 2.000-3.000 dipidanakan, lalu ini 6,7 triliun yang diambil mereka. Namun mengapa mereka tidak ditahan, kawan-kawan? Apakah ini supremasi hukum di Indonesia ini, kawan-kawan? Saat ini patut kita pertanyakan, di mana keadilan? Di mana kemuliaan itu yang anjing? Yang benci Budiono, yang benci Sri Mulyani, yang benci Yudhoyono, teriak anjing. Jangan pernah takut untuk berinspirasi, apalagi terhadap mereka, setan-setan Indonesia. Oke kawan-kawan, pada kawan-kawan masyarakat yang lain, dipersilakan. Semangat buruh, masih semangat para mahasiswa, masih semangat rakyat Indonesia. Lagi dan lagi kita turun ke jalan untuk yang sekian kalinya. Kami merasa terpanggil sebagai mahasiswa Indonesia, karena sampai saat ini bahwa kasus skandal senturi tidak kunjung selesai, kawan-kawan. Padahal dalam rapat paripurna dikatakan bahwa kasus bailout Bank Senturi adalah melanggar hukum, kawan-kawan. Tapi nyatanya sampai sekarang ini tidak ada ditangkap Budiono dan Sri. Wakil Ketua DPR MPR Bapak Anies Mata, dan statement Bapak Anies Mata mengatakan jelas bahwa sebagai Wakil Ketua DPR MPR akan terus mengawal RUU BPJS dan juga revisi Undang-Undang Jam Sostek. Dan tadi ketemu dengan bapak-bapak yang ada di dalam, anggota Komisi 9 jelas menyatakan bahwa tahun 2010 sama dengan kita tahun perjuangan agar meloloskan RUU BPJS secara sah dan mutlak harus wali amanah. Dan kita juga mengatakan bahwa hari ini atau tidak sama sekali, hari ini atau gedung ini akan runtuh oleh rakyat Indonesia. Kawan-kawan semua, jangan takut kawan-kawan semua. Kita adalah rakyat Indonesia yang bisa menentukan bangsa ini ke depannya. Kita buruh yang membayar pajak, yang membayar iuran, kawan-kawan semua. Kita jangan menjadi warga kelas nomor 2. Kita yang mahasiswa ini menjadikan seperti kita, buruh yang tidak punya masa depan. Mari kawan-kawan, kita kawal terus undang-undang tersebut. Sekarang ini teman-teman masih terus berdiskusi. Yang jelas, serikat pekerja, serikat buruh Indonesia. Teman-teman, setelah kita menyatakan pendapat kita masing-masing dan DPR juga menyatakan pendapatnya masing-masing, maka dengan ini kami akan bacakan secara tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Komisi 9 yang tadi memimpin rapat. Catatan penting, rapat dengar pendapat umum Komisi 9 DPR RI dengan Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Buruh Pekerja, Senin
2010. Pertama, Komisi 9 DPR RI menerima dan menyetujui aspirasi yang disampaikan oleh Komite Aksi Jaminan Sosial untuk Rakyat dan Pekerja Buruh untuk merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Prakerja dan RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, dan naskah akademis RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan RUU tentang BPJS menjadi RUU prioritas yang akan harus selesai tahun 2010 sesuai dengan tuntutan kita. Ketiga, setelah perumusan draft dan naskah akademis RUU selesai, selanjutnya akan diserahkan ke Badan Legislasi DPR untuk dilakukan harmonisasi. Setelah harmonisasi disampaikan kepada DPR RI untuk diagendakan dalam rapat paripurna menjadi RUU usulan inisiatif DPR RI. Dan segala yang kita sampaikan, baik jaminan kesehatan seumur hidup untuk rakyat dan satu, jaminan kesehatan seumur hidup bagi rakyat, mereka sangat berpemerhatian. Yang kedua, semua anggota dewan dari beberapa fraksi tadi yang hadir menyatakan dengan bulat setuju BPJS harus dilakukan dengan badan hukum wali amanat. Yang ketiga, capek deh ngomongnya, sampai dengan 1 Mei 2010 semoga seluruh rakyat Indonesia, masyarakat dan masyarakat buruh mendengarkan hasil ini. Kita tidak sia-sia. Kalau saya katakan buruh bersatu, harus dijawab buruh menentukan. Buruh bersatu. Buruh bersatu. Buruh bersatu. Wassalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan semua, itulah perjuangan panjang sampai jam 3 kita menunggu di sini. Sekali lagi, kami datang bukan untuk berdialog. Kami datang hanya ingin menyampaikan bahwa kami buruh-buruh, terutama pekerja-pekerja elektronik, pekerja-pekerja logam, pekerja-pekerja otomotif, dan seluruh sektor industri datang hanya untuk menggugat keberadaan jam sostek yang tidak betul. Kami tidak akan mau berdialog, karena percuma kami berdialog dengan PT Jam Sostek, kami percuma berdialog dengan Direktur Jam Sostek. Kita hanya sampaikan bahwa terjadi kebobrokan, terjadi kebusukan, terjadi masalah di Jam Sos, terjadi masalah di Jam Sos. Jadi sekali lagi, kami tidak akan mau untuk berdialog, kami tidak akan mau untuk berdiskusi, kami hanya ingin menyampaikan sekeranjang tomat. Setuju? Oke, rekan-rekan sekalian, diinformasikan bahwa kita harus menunggu 10 menit. Ke kulinya, ke pembantunya harus kita kasih mereka 5 menit. Nggak dasar. Kita adalah bos, mereka adalah kita adalah bos, mereka adalah kuli datang ke
kita, masa kita harus nunggu mereka? Logis nggak? Oke. Kawan-kawan semua, ini gedung mewah punya kita. Ini punya kita. Kita bisa lakukan apa saja karena ini adalah punya kita, milik kita. Siapa yang ingin memiliki gedung ini? Siapa yang ingin masuk? Semua ingin masuk. Mereka enak-enak di dalam. Mereka mengkorupsi uang-uang kita. Ayo kita masuk bareng-bareng, kita ambil milik kita kembali. Kita ambil milik kita kembali. Oke, direktur kita kayaknya udah datang, saudara-saudara. Saudara, orang yang bekerja untuk kita, orang yang bekerja karena uang kita sudah datang. Saya minta Pak Pujo, perwakilan dari buruh-buruh seluruh Indonesia, untuk memberikan tomat busuk kepada mereka. Silakan Pak Pujo. Pak Pujo, jangan sungkan-sungkan. Mereka itu kerja buat kita, kuli kita itu. Jangan minder Pak Pujo. Ya, silakan Pak Pujo. Pak Pujo, silakan Pak Pujo. Bapak sekalian, di depan saya ini Pak Pujo, dia adalah salah satu korban PT Jam Sostek. Sampai dengan hari ini masih punya hutang di perusahaan untuk membiayai sakit keluarganya. Perusahaan memotong iuran, perusahaan juga mengambil jatah-jatah Pak Pujo. Silakan. Tempat kita apa istilah kata jam sostek itu yang harusnya 4 ya, tapi iuran pemeliharaan kesehatan itu baru akan dilaksanakan. Nah, ini masih mau diprogramkan bulan depan. Padahal kita kerja udah lama dan di situ banyak yang istilah kata. Jadi kemarin itu masih kita itu jadi dipinjemin perusahaan ya. Jadi Pak Pujo ini tidak diikut sertakan program JPK di perusahaannya, betul? Betul. Baik kawan-kawan sekalian, tomat busuk telah kita berikan kepada mereka. Tanda bahwa mereka karena mereka tidak becus bakar. Mereka adalah kuliki. Tetapi kita punya batasan, kita punya kesabaran. Ada waktunya kita datang ke gedung kita sendiri, ke tempat kita sendiri, ke rumah kita sendiri dengan jumlah massa yang lebih banyak. Dan itu akan kita lakukan manakala Jam Sostek tidak bisa merubah struktur, tidak bisa merubah kinerja. Terima kasih. Bila itu
Thank you.